Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Japer Dayak Manyan. Sutaono, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah raja keturunan terakhir Denan Sarunai dan juga kepala suku di Desa Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sutoono lahir di Telang sekitar tahun 1822 dengan nama kecil Abu. Ayahnya bernama Suma, seorang tokoh dari Dadahub, Kapuas, Kabupaten Kapuas. Dan ibunya bernama Kalimah, berasal dari Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Kakeknya, ayah dari Kalimah, adalah seorang kepala adat Dayak Manyan yang berpengaruh di Paju Epat bernama Sutawana atau Geger. Nah, dari sang kakeklah Sutaono memperoleh tongkat estafet jabatan kepala adat Manyan Paju Epat. Sebelum masuknya Belanda, orang Manyan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar. Di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar, mereka tidak diperbolehkan menjual hasil-hasil hutan dan hasil-hasil bumi langsung kepada pedagang-pedagang asing seperti Cina, Portugis, Inggris, dan Belanda. Hasil hutan itu haruslah dijual kepada pemerintah Kesultanan Banjar. Harga jualnya sangat murah sekali, lalu kemudian diangkut menuju Banjarmasin dan dijual dengan harga mahal kepada orang asing yang singgah di pelabuhan Banjar. Situasi ini tentu saja membuat sebuah kecemburuan dan merasa prihatin di tubuh masyarakat Dayak Manyan. Nah, pada saat itu Letnan Cibanger dari Belanda tahun 1857 pernah mencatat kesedihan orang-orang suku Dayak Manyan dari daerah Patai dan Paju Epat yang mereka diharuskan membayar pajak sebesar 200 duiten per kepala per tahun kepada Sultan Banjar dan kewajiban menyediakan 1000 batang pohon ulin untuk keperluan pembuatan taman rusa milik Sultan. Nah, ketika Sutoono menjabat sebagai kepala adat suku Dayak Manyan, kepala distrik Barito, Belanda mulai masuk ke Kalimantan, sehingga Sutoono pun masuk dalam bagian struktur pemerintah Hindia Belanda, di mana wilayah Manyan Paju Epat dimasukkan sebagai wilayah distrik dari tanah gubernemen yang disebut dengan Landscape Siong. Sutoono merasa pihak Belanda jauh lebih baik sebagai tempat berlindung secara ekonomi pendidikan melalui zending untuk memperbaiki generasi suku Dayak Manyan yang sangat berbeda, sangat timpang sekali saat berlindung dengan raja-raja dan aristokrat lokal yaitu Kesultanan Banjar yang cenderung sangat mengeksploitasi keterbelakangan pengetahuan orang-orang Dayak Manyan, bahkan ditekan lagi dengan kekuatan-kekuatan militer. Kedatangan zending dari badan misi RMG Jerman pertama yaitu Deniger pada tahun 1851 dengan pangkalan atau stasi pertama yaitu Kampung Murutu yang membuka sekolah bagi para penduduk pribumi disambut baik oleh Sutoono. Sadar akan keterbelakangan pengetahuan warganya di masa itu, ia mengajak dan mendorong serta mewajibkan seluruh para pemuda agar bersekolah. Bahkan Sutoono menjadikan dirinya sebagai contoh bagi yang lain dengan ikut bersekolah. Sutoono menganggap kehadiran orang-orang Eropa ini bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan suku Dayak Manyan. Ia sangat menghormati dan mengasihi sahabat-sahabatnya dari Hindia Belanda dan melahirkan berbagai kemajuan bagi masyarakat Dayak Manyan pada saat itu. Nah, dalam pemerintahan Hindia Belanda ini, Sutoono terlibat dalam berbagai aksi perang untuk membantu Belanda. Atas jasanya membantu memuntas pemberontakan di berbagai wilayah pada tahun 1870, Sutoono menerima penghargaan medali Singa Belanda atau Leeuw Netherlands
dan bintang kesatria Belanda atau Rider Netherlands, dan bintang militer Willem Orde kelas 3. Hingga akhir hayatnya, Sutono tetap sering mengunjungi sahabat-sahabatnya di Eropa, namun dia menolak untuk tinggal di Banjarmasin. Ia tetap senang hidup bersama rakyat-rakyatnya di Siong, Telang, dan Murutu. Nah, Sutono melakukan hal itu bukan karena mengingkari NKRI, tetapi pada saat itu Indonesia masih berbentuk Nusantara. Pada zaman itu belum terbentuk sama sekali adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Nah, itulah sekilas tentang Sutono. Sehingga di makam-makam beliau, jangan heran di situ ada bendera Belanda dan lambang-lambang penghargaan yang diberikan Belanda kepada Sutono. Selama hidupnya, Sutono menetap di Telang Siong. Dan saat ini dapat kita temukan makamnya di daerah Telang Siong tersebut. Bahkan rumah tinggalnya pun sudah diperbaharui dan direhab oleh pemerintah daerah setempat. Angka Sutono untuk mengangkat harkat derajat suku Dayak Maanyan Paju Epat sampai sekarang masih terus melekat, yaitu semboyannya terus bersekolah walaupun kondisi sedang tidak berada. Makanya saat ini orang-orang Dayak Maanyan banyak yang bersekolah meskipun kondisi realnya sangat sedih sekali. Artinya Sutono adalah pahlawan bagi masyarakat Dayak Maanyan di Paju Epat. Sutono merupakan anak emas dari Belanda pada saat itu yang datang ke Nusantara. Sekian penjelasan tentang Sutono. Terima kasih, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan cerita sejarah ini kepada siapapun dan generasi muda kita untuk lebih mengetahuinya secara detail. Terima kasih.